how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau selalu melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah Sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin. Dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut. Seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan juga seperti batu karang yang kuat. Perlindungan daripada gempa bumi. Perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan. Dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan. Seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada Sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday. Yaitu malam Natal. Dari orang biasa, ya, yang selalu dihantam angin ribut, yang selalu dalam keadaan yang susah, Tuhan robah saya untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu, dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the Sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi Sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus name, amin. Haleluya.
Saya yakin dan percaya bahwa sore hari ini kita semua persiapkan diri untuk kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Oleh karenanya, mari kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Sore hari ini Tuhan, apapun yang kami miliki, apapun yang kami punyai, semuanya itu berasal daripadamu dan kami dedikasikan setiap hidup kami, setiap penyembahan kami, setiap ibadah kami, dimanapun kami berada, melayani, bekerja, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Yesus, ku bersyukur.
akan ku balas segala kebaikan. Ya Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Biar kami bawa hidup kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, oh selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Haleluya. Selamanya, selamanya Kaulah Tuhan, selamanya Kaulah Allah yang kami sembah, yang kami puja. Haleluya. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu untuk Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja. Ya Rabaya Shande, Ya Rabaya Sikama, Ya Rabaya Se. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Caranya menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya. Lebih lagi bersama katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Caranya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Allah.
pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah bersukacita sore hari ini. Amin. Kasih senyum kiri kanan. Walaupun pakai masker, kasih senyum yang paling manis. Haleluya. Sebab dialah Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu semuanya. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib. Bumi bersorak. Haleluya. So dia yang hebat ada di dalam hidup kita. Amin. Katakan bersama, kau yang hidup, kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari kebesaran dan keagunganmu sama-sama. Yesus Tuhanku pemenang. Haleluya. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Biarlah Engkau datang Tuhan dan bertahta atas hidup kami. Haleluya. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God, great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian.
Tuhan kita besar, haleluya. Sebab Dia lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Dia lebih besar dari setiap permasalahan, setiap pergumulan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Katakan bersama, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. nyata di tengah badai. Yesus Tuhan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu, Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari masing-masing sembah Dia. Ambil waktu sejenak saudara, sembah Dia. Ini antara engkau dengan Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu. Tuhan sedang memegang tanganmu hari ini. Sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh,
dia. Sini amor. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu di tempat ini. Oh, sini amor. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati. Kami tahu ini adalah tempat yang terindah bagi kami, di mana kami boleh menikmati Tuhan. Tempat di mana Tuhan, tempat ini jauh lebih indah dari tempat-tempat yang lain Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Agar setiap hati kami juga Tuhan hari ini dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan Tuhan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat kami dengan firman-Mu selanjutnya Tuhan. Agar kami dikuatkan sepanjang bulan, sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang jam, sepanjang detik. Sebab begitu banyak tantangan yang ada di depan kami. Namun bersama dengan Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa diberkati dengan pujian dan penyembahan hari ini? Wow. Terima kasih. Ini Mas Kris udah tambah keren ini. Dia basicnya pemain gitar. Akhirnya karena bersedia coba main bass, bisa main bass saudara. Dicoba main keyboard, bisa main keyboard. Ya, jadi itulah karya Tuhan, bukan soal kepandaian tapi kesediaan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sini ada Tri. Wah, boleh bersaksi Tri? Nanti ya, ada waktunya. Tri berapa bulan ya? 6 bulan ya kalau salah. Ya kurang lebih 6 bulan lalu saudara, Tri kecelakaan dan cukup parah gitu ya kira-kira. Dan saya ditelepon oleh kokonya dan juga mamahnya papahnya untuk mendamping mendoakan di rumah sakit waktu pas kecelakaan. Wow, memang keadaannya sungguh-sungguh menyedihkan gitu saudara. Tapi terbukti Tuhan kita luar biasa. Tuhan sembuhkan, bisa ibadah. Tepuk tangan, haleluya. Ya, tetap semangat ya Tri, tetap semangat. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam satu judul hari ini yang saya janjikan ya. Sebab kita bertemakan di bulan ini adalah advancing. Itu berbicara tentang kemajuan. Dan di dalam kemajuan itu adalah ada sustainability atau keberlanjutan. Dan yang kedua new culture atau budaya yang baru. Nah nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan budaya yang baru. Kali ini saya akan berikan judul tentang kingdom culture atau budaya kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa setiap bangsa itu memiliki kebudayaan. Betul enggak saudara? Saudara, negeri atau bangsa Indonesia ini punya beragam kebudayaan. Saya berasal dari Bali. Saudara kalau ke Bali, wah itu suasananya sudah berbeda. Rumahnya, kemudian adat istiadatnya, belum lagi tariannya. Waduh, berbeda sekali dengan budaya yang waktu saya tinggal di Batam, saudara. Beda. Kalau Jawa dengan Bali mirip. Tapi kayaknya Jawa lebih unik gitu, saudara. Nah, jadi masing-masing bangsa, masing-masing suku itu punya kebudayaan, saudara. Masing-masing negara punya kebudayaan. Jadi kalau saudara pergi ke daerah Rusia itu kebudayaannya beda. Nggak bisa saudara menemukan di sana ada bangunan rumah seperti berbentuk pura dengan ukirannya. Nggak ada saudara. Sebab kebudayaannya berbeda. Nah, saya mau katakan begini bahwa setiap bangsa itu memiliki kebudayaan termasuk
kebudayaan, yaitu kebudayaan kerajaan Allah yang nanti kita akan pelajari, saudara. Kita ternyata punya kebudayaan sendiri. Budaya ini budaya yang luar biasa. Budaya yang dari sorga, yang diturunkan ke bumi. Dan saudara dan saya adalah perwakilan kerajaan sorga yang harus menunjukkan, walaupun kita tinggal di bumi atau tinggal di Bondowoso atau tinggal di Indonesia atau tinggal dimanapun, saudara dan saya harus menunjukkan bahwa kita ini punya budaya yang berbeda dengan budaya yang ada di dunia ini. Nah, kita akan lihat ayatnya, kita baca sama-sama ya. Filipi pasal 3 ayat 21. Kita baca sama-sama, kelihatan di sana? Ya. 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jelas saudara bahwa Tuhan katakan sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kewarganegaraan kita ini bukan hanya KTP-nya Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia, tetapi ada satu identitas yang baru, yaitu saudara dan saya punya kewargaan yang baru, yaitu apa saudara? Warga kerajaan sorga. Coba lihat nih, ini warga sorga loh saudara. Warga kerajaan sorga, makanya wajahnya cerah. Haleluya. Kita ini makanya keselamatan itu saudara, kalau kita sudah terima keselamatan, bukan soal nanti mati nanti saudara pertanyakan masuk sorga, enggak. Tetapi begini saudara, apa yang bisa kita buat di bumi ini? Soal masuk sorga itu otomatis, sebab kita sudah lahir baru. Makanya kita ini warga kerajaan sorga. Selanjutnya begini saudara, apa yang kita bisa tunjukkan sebagai warga kerajaan sorga? Selanjutnya bukan hanya itu saja, lebih dari itu saudara. Roma 8 ayat 16. Roh, yaitu Roh Kudus, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, kita ini bukan hanya warga kerajaan sorga saja, tapi juga bagian daripada anak-anak Allah. Yesus sebagai yang sulung, saudara sulung kita. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, ini perlu kita ngerti terlebih dahulu supaya saudara dan saya sadar hari ini. Oh, ternyata saya warga kerajaan Allah dan juga saya diangkat menjadi anak-anak Allah, putra dan putrinya kerajaan sorga, atau pangeran dan princess atau putrinya anak-anak Allah atau Allah sendiri. Kita punya sesuatu identitas yang baru yang harus kita mengerti dan harus juga saudara sadari. Karena apa saudara? Berangkat dari sini kita akan bisa hidup di dunia ini tanpa harus khawatir. Amin. Tanpa harus cemas. Boleh khawatir tapi tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Boleh takut tapi kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Karena apa saudara? Jelas kita sudah menjadi warga kerajaan sorga dan sekaligus juga anak-anak Allah. Nah, berbicara tentang budaya, saya temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia begini, punya 4 arti, yaitu pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab maju, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Saudara, banyak orang bilang untuk memelihara kebudayaan, ini orang bilang saudara, bahwa Bali berhasil sukses untuk mempertahankan kebudayaan. Setiap orang yang masuk ke Bali saudara, siapapun dari negara asing, dari Australia, Amerika, pasti ikut budaya Bali. Pasti saudara, karena punya ciri. Nah, demikian pun saudara, bahwa berbicara tentang budaya itu tidak bisa diubah, sudah kebiasaan dan tidak bisa berubah. Nah, baiklah ini saudara, mulai hari ini kita akan belajar. Kita ternyata punya budaya yang luar biasa, yang sebenarnya boleh kita katakan begini saudara, jangan sampai berubah dan menjadi satu kebiasaan dan sukar untuk diubah. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah dan kemudian mempengaruhi dunia. Bukan kita berubah dan terpengaruh dengan dunia. Sebab bicara tentang budaya saudara, harusnya melekat di dalam diri kita. Coba katakan kanan kiri, sebelah menyebelah. Saudara katakan, kamu ini punya budaya yang tidak bisa berubah. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, Matius 6 ayat 33 katakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perintah Tuhan dalam kehidupan kita bukan cari berkat. Haleluya. Perintah Tuhan atau tujuan Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk diberkati saja. Karena banyak orang salah konsep, saudara. Jadi orang Kristen, wah saya pasti jadi orang diberkati, pasti orang yang selalu berhasil. Itu cuman bonus, saudara. Perintah Tuhan, saudara, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, yaitu begini, saudara. Cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Saudara dan saya hadir di tempat ini bukan untuk cari berkat. Sebab berkat itu nanti mengikuti ayat berikutnya, kalimat selanjutnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari dahulu kerajaannya. Temukan dahulu. Kita akan belajar yang pertama begini, saudara. Kita mengenal dulu kerajaan Allah. Matius 13 ayat 44 sampai yang ke-46. Saya bacakan buat saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh harta miliknya dan membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Wow, ini gambaran kalau seseorang sudah menemukan kerajaan Allah. Ketika dia menemukan, seolah-olah dia menemukan begini, saudara, harta yang terpendam. Karena sukacitanya, dia menjual seluruh hartanya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dalam ladang itu, dan dia membeli ladang itu. Itu bicara tentang kerajaan Allah. Selanjutnya di sana dikatakan, ketika seorang pedagang, saudara, menemukan mutiara, dia jual segala-galanya untuk mendapatkan mutiara. Jadi betapa penting kerajaan Allah ini, saudara. Yang hari ini kita ada di dalamnya. Yang hari ini juga kita sama-sama belajar, saudara. Selama ini mungkin kita dibutakan. Karena perihal kerajaan Allah ini tersembunyi. Seperti harta yang terpendam. Dan hari ini, saudara, Tuhan bukakan bagi kita. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amin. Satu sukacita yang besar, saudara, ketika kita menemukan ini. Rencana penciptaan Tuhan yang semula itu adalah untuk memperluas kerajaannya di muka bumi. Tahukah saudara, Adam dan Hawa diciptakan. Itu tujuan utamanya itu adalah Allah ingin menegakkan kerajaannya, memperluas kerajaannya. Maka diciptakanlah bumi, diciptakan langit dan bumi, saudara. Saudara, di dalam ilmu perbintangan, ya astrologi, saudara, itu ternyata bumi ini adalah salah satu saja dari sistem tata surya, yaitu galaksi Bima Sakti. Ternyata saudara, ini salah satu saja. Kalau saudara pergi ke NASA sana dan belajar, kalau saudara meneropong gitu ya, bintang dengan teropong yang mereka miliki, itu seperti cincin-cincin, saudara. Dilihat di langit. Dan ternyata saudara, tata surya kita, Bima Sakti kita ini salah satu cincin. Dan di dalam cincin itu ada sistem matahari, saudara, yang menjadi sentral, dikelilingi. Ada planet-planet di dalamnya, termasuk bumi. Nah, waktu Allah menciptakan, saudara, ternyata saudara, di galaksi Bima Sakti ini, bumi adalah salah satu daripada bagaimana Allah memperluas kerajaannya. Maka diciptakanlah bumi, dan diciptakan Adam dan Hawa atau manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya begini, saudara, Allah ingin mengekspansi atau memperluas kerajaannya di muka bumi ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Manusia jatuh dalam dosa. Keadaan manusia rusak. Bahkan saudara, kerajaan Allah terhalangi perkembangannya, saudara. Ini namanya sistem kolonisasi. Ya, kalau saudara bicara tentang negara-negara persemakmuran, negara persemakmuran Inggris punya daerah-daerah koloni. Ada Malaysia, India, kemudian Singapura juga termasuk, Australia. Tapi pusat koloninya, pemerintahannya itu, ratunya itu ada di Inggris. Makanya saudara jangan salahkan kalau terjadi sesuatu,
mereka ini bersatu sekali. Ya, karena apa? Berada di dalam kolonisasi yaitu kerajaan Inggris. Nah, kita pun sama, saudara. Ternyata, saudara, awal Tuhan menciptakan langit dan bumi adalah untuk memperluas kerajaannya. Tapi karena dosa, saudara, maka kerajaan itu menjadi kerajaan yang tidak muncul atau hilang. Kemudian tujuan Tuhan bagi kita adalah untuk menguasai bumi sebagai wakil Tuhan di bawah otoritasnya. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan katakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka saudara, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, waktu manusia diciptakan, saudara, Tuhan katakan berkuasalah. Berkuasalah dengan apa, saudara? Sistem pemerintahan kerajaan Allah. Ini yang awalnya terjadi, saudara. Nah, dalam setiap kerajaan, saudara, itu selalu memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama itu adalah sesuatu kerajaan mempunyai wilayah atau lokasi atau daerah teritorial. Kemudian ada penduduknya yang bermukim di kerajaan tersebut. Ada penguasa yang memimpin atau mengatur dan memerintah di dalamnya. Ada prinsip penguasaan itu tata negara, konstitusi, dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus datang di dunia ini yang mau ditegakkan, saudara. Ingat, bukan secara jasmani. Harapan daripada orang Israel sampai detik ini, orang-orang Yahudi, kedatangan Mesias, itu berharap seperti ini secara jasmani. Tapi hari ini, saudara, kita mengerti, oh ternyata nanti kita akan belajar juga bahwa bagaimana kerajaan Allah itu bukan soal berbicara makanan dan minuman, tapi berbicara soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi kerajaan Allah ini memerintah secara ilahi, yang memerintah di dalam hati setiap kita, bukan secara jasmani atau duniawi, saudara. Nah, konsep ini perlu kita mengerti, saudara. Dan gereja Tuhan jadikan, saudara, untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyatakan kebenarannya. Ada penguasa di dalamnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada prinsip kerajaan atau tata negara, yaitu firman Tuhan. Nah, ini yang kita mengerti, saudara, hari ini, bahwa gereja atau GBI Rock, saudara, kita sedang menjadi perwakilan-perwakilan kerajaan Allah, di mana saudara dan saya adalah duta-duta kerajaan Allah. Amin. Dutanya. Duta itu begini, saudara. Bangsa Indonesia punya duta besar di Singapura, di Malaysia. Apa misinya mereka ada di sana? Membawa kebudayaan Indonesia, memperkenalkan bagaimana Indonesia sesungguhnya, menjadi perwakilan untuk orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Demikian pun dengan kita. Asal kita dari mana, saudara? Dari sorga. Ingat 1 Yohanes pasal 5, nanti saudara baca. Asal kita dari sorga, saudara. Sejak kita terima Tuhan Yesus. Dan ketika kita ada di bumi ini, saudara, Tuhan pakai gerejanya, baik secara jasmani seperti ini maupun gereja secara pribadi kita, saudara, untuk menyatakan kebenaran, yaitu kerajaan Allah di atas muka bumi ini, saudara. Haleluya. Nah, ini yang penting sekali buat kita. Nah, selanjutnya, saudara, kerajaan Allah adalah wujud dari pemerintahan Allah sebagai raja. Ya, pemerintahan Allah sebagai raja yang memiliki otoritas dan berkuasa atas segala sesuatu. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nanti saudara baca dalam Roma pasal 11 ayat 36. Ternyata, saudara, dalam kerajaan Allah itu, Yesus, kita baca di kitab Yesaya, bahwa seorang raja akan lahir, seorang anak akan lahir. Dia adalah raja di atas segala raja. Ternyata, saudara, Yesuslah sebagai raja, sebagai pribadi kedua Tritunggal Allah yang esa. Haleluya. Jadi saudara perlu ngerti, oh ternyata kita mengenal hari ini bukan soal penyembahan saja, bukan soal keselamatan saja, tapi soal kerajaan Allah, di mana Allah memerintah di atas kerajaan itu sendiri. Saudara, beda sorga dengan kerajaan sorga. Beda, saudara.
Sorga itu adalah tempat Allah bertahta. Yesus ada di mana? Di sorga. Bapa ada di sorga. Roh Kudus sedang menolong, membantu kita, memberikan penghiburan dan kekuatan. Yesus berada di sorga, tahtanya ada di sorga. Tetapi saudara, pemerintahannya ada di bumi ini. Haleluya, dia memerintah melalui anak-anaknya, putra dan putrinya. Di mana kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita saat ini saudara sedang berada dalam kerajaan sorga dan akan menyatakan sorga ada di tengah-tengah bumi ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Sama-sama, di bumi seperti di surga. Ini misi kita, amin. Menyatakan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah di tengah-tengah bumi ini, saudara. Selanjutnya kita akan belajar selanjutnya untuk mengenal dan dekat dengan raja. Ini penting saudara, karena apa? Kita sudah tahu apa itu kerajaan Allah. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengenal dan dekat dengan sang raja. Filipi pasal 3 ayat 10, ini kata Paulus saudara. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi apa? Serupa dengan dia dan serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus hari ini saudara bukan hanya mengenal kerajaannya, tapi juga mengenal dan sekaligus dekat dengan raja kita. Siapa di sini saudara senang gitu ya kalau dekat dengan bupati, dekat dengan gubernur, dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini saudara. Saya yakin saudara, ketika saudara dekat dengan orang-orang seperti ini, segala sesuatu bisa dipermudah. Ya, tapi bukan hal negatif saudara. Bukan. Maksudnya di sini adalah kedekatan kita itu akan menentukan langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya. Saudara yang kasih Tuhan, seperti halnya Rasul Paulus, kehendaknya ketika dia terima Tuhan Yesus adalah mengenal Yesus, yaitu sang raja di atas segala raja, yaitu dalam kebangkitan dan dalam juga penderitaan. Tujuannya apa saudara? Cuman satu, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Pepatah katakan begini, nearness is likeness. Kedekatan adalah keserupaan saudara. Jadi Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, hari ini kita bukan hanya mengenal kemudian mendekat. Cukup sampai di situ, enggak saudara. Tapi maksudnya di sini mendekat, dekat dengan Tuhan, supaya apa? Serupa dengan Yesus Kristus. Tujuannya cuma itu saudara. Banyak orang saudara katakan, wah saya pak dekat dengan Tuhan. Contohnya seperti apa? Wah saya rajin berdoa pak. Saya kalau di gereja sungguh-sungguh pak. Saya kalau melayani juga sungguh-sungguh pak. Tapi saudara tidak berubah hidup saudara. Tetap kasar. Tetap melakukan dosa. Tetap saudara, maaf, perkataannya perkataan kotor. Tetap saudara melakukan, suka menipu. Gambaran kedekatan itu adalah keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Itu tujuannya. Jadi bukan, wah saya dekat dengan Tuhan. Tandanya apa? Rajin ibadah. Betul. Rajin sembahyang. Rajin doa, rajin baca firman Tuhan. Bukan sampai di situ saja saudara. Kedekatan itu menunjukkan keserupaan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan. Ya perhatikan baik kata-kata saya. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, maka semakin saudara serupa dengan Yesus Kristus. Pertanyaannya begini saudara. Katanya pak semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kok dia tidak berubah pak?
perilakunya, masih suka bohong Pak, masih suka judi Pak. Saya balik saudara, pertanyaannya dibalik, dia itu dekat dengan siapa? Haleluya. Kalau dekat dengan Tuhan, pasti serupa dengan Yesus Kristus. Makanya saya selalu bilang sini saudara, kalau saudara rajin berdoa di sini jangan sombong. Saudara datang ibadah doa pagi setiap pagi, saudara sombong, kemudian saudara bilang, wah saya hebat, saya luar biasa. Enggak, Tuhan enggak seperti itu saudara. Semakin saudara setia, semakin saudara sungguh-sungguh, semakin rendah hatilah saudara. Amin. Belajarlah daripadaku, Yesus katakan, belajar daripadaku hai kamu, sebab aku ini rendah hati. Saya pernah bilang puncak karakter daripada seseorang itu adalah rendah hati. Amin. Jelas saudara, kalau dia nyatakan dekat, rajin dan lain sebagainya, pelayanan saudara, masih seperti yang dulu. Pertanyaannya begini, dia sebenarnya tidak dekat dengan Tuhan. Dekat dengan siapa? Ya dekat dengan orang-orang seperti itu saudara. Haleluya. Kadang-kadang kita merasa, oh sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak dekat dengan aku. Engkau dekat dengan dirimu sendiri. Engkau dekat dengan tujuan, ambisi dan lain sebagainya. Saudara. Tapi hari ini setiap kita, amin, kita dekat dengan Tuhan. Dan menunjukkan juga keserupaan kita dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Makanya saudara, saya lihat wajah-wajah saudara ini, waduh, wajah-wajah rendah hati semuanya. Amin. Wajah-wajah yang semakin dipakai Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengenal kebenaran. Nah ini yang tadi dikatakan bahwa dalam satu kerajaan atau sebuah bangsa itu ada undang-undangnya, peraturannya. Peraturannya itu adalah kebenaran. Di mana kita temukan kebenaran? Di dalam firman Tuhan. Buku panduan kita itu adalah Alkitab. Disitulah saudara akan menemukan kebenaran. Tuhan katakan begini, kuduslah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita punya panduan, yaitu kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Makanya saudara, kita perlu baca firman Tuhan setiap hari saudara. Membaca firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosua 1 ayat 8 saudara. Itu akan membuat saudara berhasil dan beruntung juga. Amin. Ini panduan. Karena apa? Ini filosofi dari dunia saudara yang begitu mempengaruhi pikiran kita. Bayangkan saudara dari TK, SD, SMP, SMA sampai saudara kuliah. Saudara sudah dimasukkan filosofi duniawi. Dan ketika firman Tuhan saudara baca, wah ini kok beda ya? Kok beda ya? Nah ini saudara. Jadi saudara dan saya perlu untuk menginput firman Tuhan di dalam pikiran. Karena budaya tadi berbicara juga pikiran. Menginput pikiran kita, menginput pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan menjadi bagian daripada kehidupan kita yang biasa kita lakukan dan tidak akan berubah. Makanya di tempat ini saudara rajin menabur juga. Karena itu prinsip firman Tuhan. Kalau orang dunia katakan pelit-pelitlah kamu untuk orang supaya kamu jadi kaya. Tapi firman Tuhan katakan begini saudara. Semakin saudara menabur, semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kok enggak cocok? Kok sedikit yang amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini prinsip dan kebenaran saudara yang perlu kita ketahui. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal apa? Makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang kasihan Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana kita juga mengenal kebenaran. Sering-sering baca firman Tuhan, ibadah juga sering. Karena dalam ibadah itu saudara akan mendapatkan juga firman Tuhan. Renungan, apapun itu saudara yang menyangkut untuk membekali diri kita dengan firman Tuhan saudara. Itu adalah sesuatu yang akan membuat kita untuk terus belajar tentang budaya kerajaan Allah. Saudara nanti baca dalam Matius pasal 5, semuanya saya anjurkan untuk dibaca. Karena di situ saudara nanti akan menemukan bagaimana
Oh ternyata ini loh yang diajarkan dalam budaya kerajaan Allah. Dan selanjutnya begini saudara, kita tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena kita punya budaya. Matius 5:20, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara yang kasihan Tuhan, ternyata nilai kerajaan Allah atau nilai kebenaran itu saudara, tidak seperti pandangan orang-orang Farisi. Orang Farisi kalau dibanding dengan kita ini jauh saudara, antara bumi dengan langit. Puasanya, doanya, apalagi saudara ibadahnya, baca firmannya. Lewat kita semuanya saudara. Mereka ketat sekali. Namun Tuhan katakan, ini bukan berbicara soal kuantitas saja, tapi berbicara tentang kualitas, yaitu begini saudara. Bagaimana kita memaknai kerajaan Allah, bagaimana kita memaknai kebenaran itu sendiri. Jadi kalau orang Farisi itu begini saudara, dia pandai berbicara tapi hatinya beda. Dia pandai untuk bersandiwara tapi hatinya berbeda saudara. Tapi kita orang-orang yang mau tulus melakukan firman Tuhan, antara perkataan dan hati kita samakan, kita selaraskan saudara. Karena di sana nanti saudara akan temukan orang bilang atau hukum Taurat bilang begini, jangan membunuh. Tapi dalam hal perihal kebenaran begini saudara, yang ada dalam Alkitab atau Perjanjian Baru, marah itu sudah harus dihukum. Kemudian berzina, nah berpikir kotor itu sudah harus dihukum saudara. Jangan bersumpah demi langit dan bumi, kemudian tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Mengasihi musuh dan berdoa buat musuh-musuh kita. Itu salah satu contoh budaya yang diajarkan atau kebenaran yang diajarkan kepada kita. Pertanyaannya begini saudara, mampukah kita memiliki budaya seperti ini? Budaya yang Tuhan ajarkan saudara. Ketika ada orang mungkin yang mengganggu kita, mengintimidasi kita saudara, apa yang kita lakukan? Kalau hidup keagamamu tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saudara, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Kalau orang Farisi saudara, ahli Taurat, berdasar hukum Taurat, mata ganti mata. Kamu dibunuh, kamu harus membunuh. Kalau kita lakukan itu saudara, Tuhan katakan, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tapi kita punya nilai di atas orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saudara. Haleluya. Kalau kamu mau disakiti, jangan balik nyakiti. Diperlakukan tidak adil, jangan berusaha untuk membalas. Yang Tuhan katakan begini saudara, mengasihi mereka. Haleluya. Bukan hanya mengasihi, memberkati mereka. Bukan hanya memberkati, mendoakan mereka saudara. Haleluya. Itu luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, ini yang dapat saya sampaikan hari ini. Percayalah saudara bahwa apa yang saudara dapatkan perihal tentang kerajaan Allah itu akan menuntun saudara untuk saudara memiliki budaya, yaitu budaya kerajaan sorga. Jadi diajarkan hari ini saudara bagaimana new culture atau budaya yang baru yang dimaksud itu adalah budaya kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini Bapa. Kami boleh belajar satu budaya yang baru, yaitu budaya kerajaan sorga atau budaya kerajaan Allah. Bapa, biarlah ketika kami mengenal kerajaan Allah, kami sedang menemukan sesuatu yang berharga sekali. Kami beruntung Tuhan, kami mendapatkan itu. Kami akan fokuskan hidup kami untuk kami terus mengenal kerajaan Allah. Demikian pun ajar kami untuk mendekat,
mengenal Engkau, Sang Raja di atas segala raja. Bukan hanya mengenal dan mendekat, tetapi menjadi serupa. Sebab kami adalah putra dan putri kerajaan-Mu Tuhan. Selanjutnya Bapa, ajar juga kami untuk mengenal kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Sebab kami adalah perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini Tuhan. Berkat Tuhan atas umat-Mu, kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Puji Tuhan, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya percaya bahwa setiap kita akan diberkati, biarlah kuasa Tuhan bekerja, manifestasi kuasa Tuhan juga dinyatakan. Percaya bahwa hari ini yang sakit disembuhkan, dan kau yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, kami bersyukur kami boleh satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami menikmati perjamuan kudus ini Tuhan, kami diingatkan kembali akan perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kami. Demikian firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari angkat cawanmu dengan tangan kanan. Saya minta melebihi kepala, tanda saudara menghargai dan menghormati korban Kristus tercurah di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan mengucap berkat. Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari bersama-sama minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawanmu dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Bapa bahwa semakin hari kami akan semakin dikuatkan. Semakin hari kami akan diteguhkan iman kami untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini yang luar biasa Engkau jadikan bagi kami Tuhan. Jadikan kami terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkat juga tercurah atas pekerjaan usaha bisnis kami. Tercurah juga atas setiap keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami percaya kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati dan percaya semuanya katakan bersama-sama. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami jemaat GBI Rock mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan buat kami. Engkau telah mengajarkan kami di dalam kebenaran. Tuhan, Kau sendiri berfirman buat kami, carilah dahulu kerajaan-Mu, kerajaan surga, maka semuanya Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Ajar kami jemaat-Mu untuk rendah hati di dalam Engkau, yang mau mengampuni satu sama yang lain. Kami percaya Tuhan, Kau Raja di atas segala raja.
Berkati hamba-Mu Bapak Herman Lipi yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Raja di atas segala raja. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan pada hari ini. Kau sendiri yang akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan Kau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan mari kita berdiri bersama-sama. Saya minta saudara menengadahkan langit, jangan tertunduk, mari lihat ke atas sebagai bentuk tindakan profetik kita dengan menengadahkan tangan ke langit untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.